Dan kesempatan ini insya Allah kita akan masuk ke hadis ke-38. Ya, yang berbunyi dari Ummu Umarah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma ara kulla syai'in illa lirijali wa ma ara an-nisaa yuzkarna bi syai'." Fanazalat hadhil ayah, "Innal muslimina wal muslimat." Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang aku lihat kecuali untuk, tidak ada sesuatu pun. Saya ulangi, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang aku lihat kecuali untuk kaum laki-laki. Dan aku tidak melihat wanita disebutkan dengan sesuatu apapun. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Surah Al-Ahzab ayat 35 diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan kata penulis, penjelasannya bisa lihat keterangan tafsir surah Al-Ahzab dalam tafsir Ibnu Katsir. Tentang masalah Al-Ahzab surah nomor 33 ayatnya 35. Jadi artinya penulis tidak memberikan penjelasan apa-apa di sini. Kita akan coba berikan gambaran umum tentang makna riwayat ini yang disampaikan oleh Ummu Umarah radhiyallahu anha. Yaitu banyak di antara muslimah ya, di kalangan sahabiat Nabi sempat bertanya-tanya. Umumnya ayat Al-Quran yang turun dan perintah-perintah yang menjanjikan pahala besar itu kepada kaum laki-laki. Contoh misalnya perintah untuk berjihad. Ya. Itu umumnya laki-laki. Karena dalam praktek lapangannya Nabi SAW pada saat turun ayat tentang jihad dan pada saat diwajibkan pun jihad. Seperti pada saat perang Ahzab ya. Ada 1.000 lelaki Madinah yang diwajibkan hadir di khandak, di parit. Sementara kaum wanita diletakkan di satu benteng untuk diamankan. Jadi mereka tidak ikut partisipasi. Padahal mereka juga punya kekuatan fisik sebenarnya yang bisa digunakan tenaganya gitu kan. Kemudian juga pada saat perang Uhud. Ya, ada yang ikut tapi sebagian kecil. Umumnya riwayat menyebutkan Nabi SAW membawa tidak lebih dari 20 orang. Yang ingin memasak buat para mujahidin, yang ingin memberikan minum dan seterusnya. Dan sebagian ummahatil mu'minin istri Nabi SAW juga ada yang dibawa oleh Nabi SAW dalam peperangan tersebut. Atau beberapa peperangan Nabi SAW. Namun teman-teman sekalian umumnya tidak ikut. Kan gitu. Begitu juga dengan perintah untuk sholat berjamaah di masjid. Kita temukan riwayat-riwayat umumnya kepada kaum laki-laki. Sementara kaum wanita anjurannya lebih afdal dalam rumah. Ya. Anda kalau ikutin kajian kami hari Jumat, bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, di situ ada penjelasan tentang hadis-hadis tentang keutamaan wanita di rumah. Ya. Bagaimana mereka kalau berada di dalam rumah mereka, bahkan di tempat yang paling tersuci di rumahnya, itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah SWT dan lebih dekat dengan Tuhannya. Sampai ada seorang sahabiat setelah mendengarkan itu dari Nabi SAW, beliau sengaja membuat di tempat terdalam rumahnya sebuah musola untuk dia sholat sampai dia wafat radhiyallahu anha. Jadi memang ada berbeda kasus perintah ya. Begitu juga dengan mengantar jenazah misalnya. Dan mensolati jenazah umumnya perempuan boleh juga ikut. Tapi mengantar jenazah ini ulama lebih cenderung kalau kita lihat umumnya pendapat itu melarangnya, gitu kan? Apalagi bagi wanita yang masih ada fitnahnya, ya, ABG atau yang masih sehat dan punya kecantikan, ini dianjurkan untuk tidak ke kuburan, karena orang harusnya mengambil hikmah dari kematian tersebut, malah tidak mengambil hikmah, malah terpengaruh dan terkena fitnah kecantikan wanita tersebut, apalagi kalau sudah tidak berhijab dan seterusnya. Kemudian juga ada perintah yang lain seperti misalnya jihad, mencari nafkah juga termasuk jihad, sholat berjamaah, kemudian cari nafkah. Ya. Laki-laki yang diperintahkan untuk mencari nafkah keluar, berarti yang mencari nafkah yang dalam hadis disebutkan kalau orang ikhlas maka pahalanya seperti di jalan Allah, seperti jihad di jalan Allah, itu hanya didapatkan oleh kaum laki-laki. Karena perempuan tidak punya kewajiban, laki-laki diwajibkan, kan gitu. Ini semua teman-teman sekalian adalah amalan-amalan yang umumnya perempuan tidak ada terlibat secara langsung sebagaimana sederajat dengan laki-laki. Oleh karena itu, Ummu Umarah radhiyallahu anha menanyakan masalah itu. Ummu Umarah ini Nusaybah binti Ka'ab ya, orang yang wanita memang yang terkenal sekali, sangat suka untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW. Ya, kalau anda belum tahu kisahnya, saya sarankan anda membaca, ini wanita yang sangat mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan dimanapun arah panah, anak panah yang terarahkan ke aku di perang Uhud. Ya, pada saat Nabi SAW terdesak,
Kecuali saya temukan Ummu Umarah yang sedang mematahkan anak-anak panah itu karena luar biasa. Dia memotivasi juga suaminya, anak-anaknya untuk ikut berjihad. Bahkan terbunuh mati syahid gitu kan. Maka ini teman-teman sekalian wanita yang mulia. Makanya dia bertanya. Tidak semua wanita berpikir untuk bertanya seperti ini. Karena umumnya wanita kalau misalnya mengetahui perintah Allah lebih ringan buat mereka, ya sudahlah, syukurlah, alhamdulillah, keringanan. Seperti contoh misalnya sholat. Laki-laki tidak punya haid bulanan, sementara perempuan ada haid bulanan, gitu kan? Nah, artinya, kalau umumnya kita ambil standar 1 pekan, ya, umumnya wanita haid, ya, berarti dalam 1 bulan, itu ada 1/4, ya, bulan tersebut yang dia tidak sholat. Sementara laki-laki, 1 bulan itu dia selama hidup, dia wajib mengerjakan sholat full. Kalau kita hitung secara kuantitas, jumlah, maka tentu wanita lebih sedikit, kan gitu. Tetapi Allah Maha Kuasa memberikan pahala ekstra buat wanita dari sisi yang lain. Seperti misalnya hamil, yang tidak mungkin laki-laki bisa hamil. Kemudian melahirkan, proses melahirkan juga itu adalah perjuangan yang sangat besar. Kemudian menyusui anak dan membesarkan mereka di rumah, kan gitu. Melayani suaminya, ini semua adalah bagian-bagian yang merupakan kantong-kantong pahala wanita yang bisa menyeimbangi apa yang laki-laki lakukan di luar rumah, ya. Nah, masing-masing Allah sudah bebankan. Karena kalau semua distandarkan, maka mungkin tidak akan stabil kehidupan, ya. Itu sebabnya kenapa Ummu Umarah bertanya radhiyallahu anha. Dia ingin tahu gitu kan. Maka pada saat dia tanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya kebanyakan perintah kepada kaum laki-laki. Kami tidak temukan wanita disebutkan. Maka Nabi SAW pun menerima firman Allah yang surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat, atau disebutkannya di situ muslimah. Jadi ada muslimah juga. Jadi untuk menjawab, kalau kalian tidak usah khawatir wahai para wanita, karena sesungguhnya kalian juga disebutkan. Oke. Karena di sini tidak disebutkan ayat lengkapnya, saya mengajak teman-teman untuk membuka surah Al-Ahzab, ya. Surah nomor 33 ayat 35. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Artinya di sini disebutkan perempuannya. Laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, konsentrasi kalau ibadah, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan mereka, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar untuk mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan mempartnerkan antara muslimah, wanita dengan laki-laki dalam ayat ini. Jadi sangat jelas bagaimana sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum wanita di sini. Hanya memang Allah sebagai penciptanya lebih tahu tentang beban mana yang bisa dibebankan pada wanita dan mana yang tidak dibebankan. Itu kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka harus hamil, ya, mereka nanti mengandung anak kemanapun membawa perutnya, ya. Kemudian akhirnya mereka juga melalui proses melahirkan yang mungkin diikuti dengan sebagian orang stres, tegang, ada sedikit rasa sakit. Kemudian menyusui, ya, kadang-kadang tengah malam lagi tidur. Ya, mungkin yang sudah berumah tangga tahu masalah itu, kami pun melihat keluarga kami pada saat harus menyusui jam 2 malam, jam 3 malam. Mungkin lagi ngantuk-ngantuknya. Kemudian juga mendidik lebih banyak waktu bersama anak-anak di rumah dengan aktivitas dan aktifnya si anak tersebut dalam aktivitas mereka. Maka ini semua butuh kesabaran ekstra. Ini Allah SWT lebih tahu, makanya Allah berikan, karena mereka harus hamil, maka ada masa subur, ditandai dengan haid misalnya, ya, terlebih dahulu, baik itu sebelum haid atau sesudah haid ada masa subur sehingga mereka bisa dibuahi atau hamil. Maka Allah pun meringankan, mereka tidak sholat pada saat itu. Ya. Dan tidak perlu diganti di waktu yang lain. Sebagaimana Anda sudah tahu,
kalau Anda sudah pelajari tentang masalah hukum haid dan juga hukum nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Kita coba lihat bagaimana Ibnu Katsir, karena penulis mengisyaratkan agar kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir, mengangkat sebuah riwayat Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan, saya langsung lewati saja sanadnya karena cukup panjang. Haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah, sami'tu Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul. Saya telah mendengar Abdurrahman ibn Syaibah mendengarkan langsung dari Ummu Salamah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lana la nadhkura fil Qur'ani kama yudhkaru rijal." Kenapa kami enggak disebutin dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkannya kaum laki-laki? Maksudnya di awal-awal proses turun ayat Al-Qur'an ya. Karena setelah pertanyaan ini turun tadi ayat yang baru kita bacakan Al-Ahzab ayat 35. Qalat falam يريني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر قالت وأنا أسرح شعري فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرتي من حجر بيتي فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقول عند المنبر يا أيها الناس إن الله يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية. Maka pada saat aku berkata, ya Rasulullah, mengapa kaum wanita tidak pernah disebut-sebut dalam Al-Quran sebagaimana kaum pria disebut? Ummu Salamah mengatakan bahwa ia mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan jawaban apapun dari Nabi SAW pada saat itu, kecuali melalui seruan di atas mimbar. Pada suatu hari saat aku sedang menyisir rambutku, lalu aku gelungkan rambutku dan keluar dari kamar pribadiku, kemudian ku tempelkan telingaku ke bilik. Tiba-tiba aku dengar Rasulullah SAW membacakan ayat itu di atas mimbar. Seraya bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin sampai akhir ayat. Nah, jadi ini kurang lebih di antara sebab daripada turunnya ayat. Jadi sudah ada dua riwayat. Riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi SAW dan juga riwayat Ummu Umarah yang tadi sudah kita bacakan. Beliau mengatakan juga bahwasanya Imam An-Nasai meriwayatkan juga sebuah riwayat masih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, mengapa saya selalu mendengar hanya laki-laki saja yang disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan kaum wanita tidak pernah disebut-sebut. Maka Allah pun menurunkan surah Al-Ahzab ayat 35 ini. Ini riwayat lainnya ya. Dan beliau menyebutkan cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan serupa kurang lebih tentang sebab turunnya ayat ini. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan potongan pertama, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim dan laki-laki dan perempuan mukmin. Ayat ini menunjukkan pengertian bahwa iman itu lain dengan Islam. Sebab iman pengertiannya lebih khusus daripada Islam. Karena ada firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kata Allah, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah Islam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya. Jadi ini makna tafsir pertama yang harus difahami gitu kan. Karena dikatakan kan sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim. Kemudian laki-laki dan perempuan mukmin. Nah, seakan-akan ini terpisah dan memang ini beda maknanya. Ya. Iman lebih khusus daripada Islam. Terbukti dalam surah Al-Hujurat ayat 14 tadi ada orang Arab Badui baru datang masuk Islam di tangan Nabi SAW. Begitu masuk Islam langsung mereka mengatakan kami telah beriman. Allah tegur langsung. Turun firman Allah Al-Hujurat ayat 14. Katakan hai Muhammad kepada mereka. Mereka belum beriman. Tapi mereka sudah masuk Islam. Jadi awal-awal orang masuk Islam begitu. Ya. Orang masih awal mau pelajari Islam. Atau orang masih menjalankan rukun Islam saja. Ya. Masih belum sempurna rukun imannya yang 6. Maka belum bisa dikatakan mukmin. Makanya Allah mengatakan. Sampai iman masuk ke dalam hati kalian. Ya, kalian ikutkan kelima rukun Islam. Dengan keenam rukun iman. Kalian yakin Allah mengawasi, Allah memerintahkan, kalian yakin malaikat juga bertugas untuk mencatat.
Dan ada makhluk Allah itu Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus para rasul-rasul, Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat, ya. Dan akan ada hisab serta ada pembalasan surga ataupun neraka. Kemudian juga Allah akan Allah sudah tentukan takdir baik dan takdir buruk, semua itu diimani, maka baru dikatakan orang itu beriman. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur tentang ada orang yang ada Jibril datang menjelma menjadi manusia, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW sebutkan tentang Islam. Lalu Jibril mengatakan, beritahukan kepada aku tentang apa itu iman. Lalu Nabi SAW sebutkan tentang keenam rukun iman. Ya, berarti memang ada perbedaan di situ. Tapi satu sama yang lain terkait. Ya, setiap mukmin pasti Muslim, tapi belum tentu setiap Muslim itu langsung dikatakan beriman. Karena itu level setelahnya masalah iman itu. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengangkat sabda Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berbuat zina saat melakukannya dia dalam keadaan beriman. Ya, karena kata beliau seorang berzina pada saat mengerjakan zina, iman dicabut dari dalam hatinya. Tapi hal itu tidak memastikannya, ya, tidak memastikan sebagai seseorang itu kafir. Cuma berkurang imannya dan bahkan diangkat dari hatinya menurut kesepakatan ulama. Dan ini menunjukkan bahwa pengertian iman lebih khusus daripada Islam. Seperti yang telah kami tetapkan pada permulaan syarah. Ya. Kitab, kata beliau. Ya. Kemudian potongan Allah SWT, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang selalu dalam ketaatan. Qanut, kata beliau, artinya ketaatan yang mapan. Seperti pengertian terdapat dalam ayat yang lain, yaitu surah Az-Zumar ayat 9. Ini ciri muslimah yang lain dan muslim yang lain, ya, yaitu qanitina wal qanitat. Ada sebagian ulama mengatakan qanit dan qanitat ini selalu rutin ruku dan sujud, tapi salah satu maknanya. Cuma Ibnu Katsir menekankan di sini, mengatakan ini artinya ketaatan yang mapan. Maksudnya udah tidak ditanya lagi, tidak disuruh lagi, sudah rutin dia kerjakan. Itu maksud seperti firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ya. Maksudnya di sini bisa dikatakan orang yang sudah rutin mengerjakan sholat malam itu jelas sekali perbedaan dasarnya dengan orang-orang yang kafir, ya. Karena mereka sudah mapan dari sisi ketaatannya kepada Allah. Kemudian juga dalam surah Ar-Rum, beliau angkat ayat 26 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan bumi dan semuanya tunduk kepadanya, hanya kepadanya. Qanit juga berarti tunduk, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah SWT berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk atau penuh ketaatan. Jadi ini makna qanit. Sifat selanjutnya was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang jujur, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini menyangkut pembicaraan atau perkataan, karena sesungguhnya benar atau jujur merupakan pekerti yang baik, ya. Sebab itulah sebagian para ulama di masa lalu, baik di masa Islam maupun di masa jahiliyah, belum pernah sekalipun melakukan perkataan dusta. Benar dalam berkata merupakan pertanda iman pelakunya, sebagaimana dusta merupakan pertanda kemunafikan pelakunya. Jadi orang mukmin taunya jujur. Barang siapa yang berkata benar, niscaya selamat. Berpegang teguhlah kalian kepada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu menuntun pelakunya pada perbuatan kebajikan, dan perbuatan kebajikan menuntun pelakunya kepada surga, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, gitu kan. Dan hati-hati kalian terhadap kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun pelakunya pada kedurhakaan, dan sesungguhnya kedurhakaan akan menuntun pelakunya kepada neraka. Dan seseorang terus saja melakukan perbuatan baik, kebenaran, sampai Allah catat dia sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur, yang mendapatkan derajat tinggi di surga. Dan seorang terus-menerus berdusta, dan di rutinitasnya tidak pernah berhenti, ya, sampai akhirnya dia dicatat sebagai seorang pendusta. Ya, ini dijelaskan di dalam hadis. Ya. Jadi ini jujur bagian daripada sifat orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian sifat selanjutnya, was-sabirina was-sabirat, dan laki-laki juga perempuan yang suka bersabar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini kita baca tafsir Ibnu Katsir karena memang penulis memandu kita ke situ, ya. Nah, kita jadi cari sendiri. Dia dimaksud dengan
perempuan yang sabir, laki-laki yang sabir dan perempuan yang sabirah, yang sabar, ialah merupakan watak bagi orang-orang yang berhati teguh dan kuat. Ya, sifat sabar ini harus dilakukan dalam setiap macam cobaan yang datang kita hadapi. Ya, musibah, penuh kesabaran. Ya, dan ia meneguhkan itu dalam hatinya. Kesabaran yang sungguhnya ialah terletak pada pertama kali tertimpa musibah. Pada saat kita tertimpa musibah langsung kita kembalikan kepada Allah, maka itu berarti orang yang sabar. Tapi kalau dia berkeluh kesah, nanti sudah mentok, tidak bisa lagi dapat jalan keluar, baru kemudian dia sabar. Ini tidak masuk dalam masalah sabarnya. Nah. Kemudian sabar juga sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Dia harus berimbang dengan syukur. Seperti dua sayap dalam kehidupan. Ya. Jadi sayap sebelah kanan itu syukur kalau ada nikmat. Sayap sebelah kiri supaya kita bisa terbang dalam kehidupan ini dan berjalan lancar. Itu adalah sabar dalam musibah. Dan ini berimbang. Karena semua ini bersamaan, ya. Tidak mungkin orang sehat terus akan ada sakitnya. Tidak mungkin orang muda terus akan ada tuanya. Tidak mungkin orang hidup terus maka akan ada matinya dan seterusnya. Ya. Dan sabar itu artinya menerima keputusan Allah dan berikhtiar. Sudah sering kami kasih contoh itu ya. Kalau bangun tidur sakit, maka pada saat itu Anda terima keputusan Allah. Allah lagi uji saya. Sabar. Ya. Kemudian ikhtiar. Ya. Sifat selanjutnya adalah wal khashi'ina wal khashi'at, yaitu laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Dan khusyuk kata beliau artinya adalah mencakup pengertian tenang, ya, atau bahasa agamanya biasa tumaknina, ya. Hati-hati, ya. Kemudian rendah diri, sempurna, tenang dalam mengerjakan ibadah. Maka ini adalah masuk dalam makna khasyi' atau khusyuk, konsentrasi, ya. Itu juga dipuji oleh Allah SWT. Dan beliau mengatakan ini masuk dalam umumnya sabda Nabi SAW, u'budillaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Tentang masalah definisi ihsan. Sembahlah Tuhan Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Ya. Dan sifat selanjutnya adalah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Dan laki-laki juga perempuan yang suka bersedekah. Kata beliau, sedekah artinya memberikan santunan kepada orang lain dan yang memerlukan bantuan. Nah, dan ini perlu digarisbawahi teman-teman, beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat dikeluarkan setahun sekali dengan syaratnya, yaitu haul, 1 tahun masa harta disimpan dan investasikan, kemudian juga nisab atau kadar minimalnya 85 gram emas, gitu kan. Nah, ini dikeluarkan setahun sekali, dan juga kalau sudah mencapai nisab atau kadar minimalnya 85 gram emas, dia dikeluarkan 2,5%. Berarti persentasenya kecil sekali gitu, ya. Jadi pendapatan kita semua dalam setahun 2,5% kita keluarkan. Dan ini untuk pensucian harta, ya. Sementara sedekah, ya, dan ini masuk ke item tertentu, ya, seperti zakatul amwal atau zakat harta, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, ya, perkebunan. Cuman jenisnya ada disebutkan dan ada syarat-syaratnya. Ini untuk membersihkan harta kita kalaupun ada yang syubhat ataupun ada yang masalah. Kemudian teman-teman sekalian, ya, kalau sedekah sifatnya beda, dikeluarkan setiap hari, dan ini juga tidak dikhususkan item tertentu. Boleh uang, boleh pakaian, boleh makanan, boleh transportasi atau kendaraan, boleh rumah, boleh tanah diwakafin, sumur, apa saja, tumbuh-tumbuhan, pohon, bisa sedekah. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu selalu bersedekah dalam sehari walaupun dengan sebutir bawang, gitu kan? Karena mereka mengejar hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat, ya. Yang satu mengatakan, ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, ya Allah binasakan orang yang pelit, ya. Jadi ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Jadi bedain, ya. Ini sudah sering kami ingatkan, karena banyak di antara kaum muslimin yang punya kemampuan karena zakat harta mereka besar, ya, gitu. Kemudian mereka itu teman-teman sekalian tidak mau mengeluarkan sedekah lagi. Zakat itu disimpan lalu dicicil dalam sepanjang tahun untuk dikeluarkan. Jadi dia cuma membersihkan harta tapi dia tidak memperbanyak hartanya dan tidak mengejar di catatan buku amalnya pahala sedekah. Dan dalam sedekah ini dianjurkan agar menyembunyikan semampu mungkin, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis yang masyhur, kata Ibnu Katsir,
dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Dan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Nah, ini bahasa kiasannya. Karena kanan dan kiri bersebelahan. Ya maksudnya kalau tangan kirinya aja tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan, maka bagaimana dengan orang lain gitu. Kecuali memang kita harus bersedekah apa boleh buat di depan umum, kita berikan karena tidak bisa lagi kalau kita tidak memberikan pada saat itu ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita sudah bersedekah dan tidak ada yang tahu, sudah nggak perlu kita bahasakan lagi. Kecuali memang diminta pertanggungjawaban. Misalnya seorang suami minta pada istrinya, orang tua minta pada anaknya, atau pemilik harta minta pertanggungjawaban atas yang dititipkan sebagai amanah gitu. Ya. Beliau juga mengangkat hadits Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, kama yudfi'ul ma'un nar. Ketahuilah bahwasanya kata Nabi SAW, sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana atau memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Kemudian juga beliau mengangkat potongan selanjutnya tentang masalah wal hafidhuna furujahum wal hafidhat, ya, yang menjaga kehormatan mereka. Ya. Ini masuk dalam perintah oleh Allah SWT untuk menikah kata beliau. Ya, bagi laki-laki dan perempuan sudah punya kemampuan. Masuk dalam hadits Nabi SAW. Ya ma'syarasy syabab. Wahai sekalian anak-anak muda. Man istata' minkumul ba'ah. Siapa yang mampu untuk ba'ah. Salah satu maknanya adalah jima. Hubungan biologis. Si suami sudah siap untuk menumpahkan spermanya si laki-laki. Kemudian siap mulai hari itu memberikan nafkah, makanan, minuman, tempat tinggal untuk istrinya semampu dia. Dan kalau nanti melahirkan anak dia siap untuk memberikan juga nafkah kepada anaknya, dan seorang wanita siap untuk melayani biologis suaminya, kemudian juga siap hamil dan akhirnya menyusui anaknya dan mendidik anaknya, maka diistilahkan sudah ba'ah. Jadi tidak sebagian ulama tidak menghubungkan ini dengan masalah kemampuan materi. Karena banyak orang menghubungkan pernikahan harus kaya dulu, punya pekerjaan baru menikah. Padahal sebenarnya ini ibadah, tidak butuh semua itu. Yang penting dia sudah merasa siap pada hari itu. Apa yang seorang laki-laki mampu berikan pada hari itu istrinya, misalnya makanan, ya sudah dia kasih makanan itu. Walaupun cuma sebungkus akan berdua, nggak ada masalah. Maka Nabi SAW falyatazawwaj, harusnya dia menikah. Fa inna aghaddu lil basari wa ahsanul faraj, karena itu akan lebih menjaga kehormatan mata supaya tidak lihat yang haram dan juga menjaga kesucian kemaluan. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Dan siapa yang belum mampu maka dia seharusnya berpuasa karena puasa akan menjadi tameng buat dia. Kemudian juga sifat setelahnya wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak ya. Ya, ini beliau mengangkat riwayat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu imra'atahu min al-lail fa shallaya rak'ataini kutiba tilka al-laila min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat." Kalau seandainya seorang suami bangun malam hari, kemudian dia bangunkan istri untuk sholat sama-sama, lalu keduanya sholat bersama ya, 2 rakaat, maka dua-duanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Dan zikir adalah amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kalian amal yang lebih baik daripada kalian? Ya, membebasin budak, kemudian jihad di jalan Allah, gitu kan? Kalian membunuh musuh kalian dan kalian dibunuh, gitu kan? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Jadi ini memang punya ciri tersendiri. Dan ini kalau kita ingin rincikan teman-teman sekalian sangat panjang. Karena setiap sifat ini pasti punya kedudukan tersendiri. Ya. Tapi kita bukan sedang menjabarkan tentang sifat-sifat ini. Cuma kita sedang membahas Al-Ahzab ayat 35 tentang adanya penyebutan wanita. Ini yang perlu kita titik beratkan. Sehingga tidak ada kecemburuan yang muncul dari diri seorang wanita ya, yang mengatakan kenapa laki-laki lebih banyak disebut, gitu kan? Seperti itulah. Ya, atau memprotes hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa laki-laki boleh, kami tidak boleh? Nah, harusnya dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana akan kita singgung sebentar lagi di poin yang perlu kita singgung. Saya masih baru menjelaskan tentang umumnya ayat tadi, kenapa atau Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan muslimah dengan muslim, ya, laki-laki dan perempuan untuk menentukan mereka sebenarnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di potongan akhir ayat Allah mengatakan mereka semua itu addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka semua itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dan juga pengampunan ya. Jadi ini
makna daripada ayat tadi. Baik. Sekarang teman-teman sekalian, kita coba akan masuk membahas sebenarnya inti yang diinginkan oleh penulis. Jadi bukan sedang merincikan tentang sifat tadi yang sudah panjang lebar kita jelaskan dari muslim dan muslim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentang bagaimana Islam memandang wanita. Ya. Kita perlu ketahui teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang sering dikumandangkan oleh ini membantah apa yang dikumandangkan oleh orang-orang non-muslim ya. Kalau Islam itu tidak melihat konsep gender dan menzalimi wanita gitu kan. Lalu mereka datanglah kepada syubhat-syubhat, kenapa cerai harus di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa perempuan tidak ada poliandri. Kemudian kenapa tadi ya wanita sholat di rumah, kenapa laki-laki sholat di masjid, kenapa perempuan tidak cari nafkah, ya, kerja di luar. Kemudian kenapa laki-laki yang diwajibkan, walaupun perempuan boleh pada saat tidak terjadi pelanggaran agama gitu kan. Tapi ini mereka jadikan sebagai syubhat, dan kalau setiap muslim dan muslimah tidak pelajari ini maka akan jadi masalah buat mereka. Oke, kita coba jawab syubhat ini teman-teman sekalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cuma dua jenis, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang ketiga kan. Maka karena cuma dua jenis ini, dan ini yang berkembang biak, laki-laki berjumlah terus, bertambah terus jumlahnya, dan perempuan juga begitu. Nah, di antara dua orang ini atau dua jenis ini, Allah SWT mengangkat laki-laki sebagai pemimpin. Memang harus ada jadi pemimpin, gitu kan? Dan Allah bekali mereka itu. Nah, ini sering saya singgung kalau teman-teman sering mengikuti rutin kajian kami, tidak asing penjelasan ini ya. Saya bilang bahwasanya kami laki-laki, saya dan bapak-bapak yang ikuti acara ini, ya, kami sudah diberikan oleh Allah SWT kulit ini, memang kulit untuk menghadapi matahari di luar sana. Karena kami disuruh sholat berjamaah, ngantar jenazah, kan gitu. Cari nafkah, jihad. Memang itu alam laki-laki. Maka Allah kasih kami perangkat untuk itu. Makanya laki-laki memang tidak membutuhkan sunblock, hand body. Walaupun mereka kalau mau menggunakan bahan halal, masih dibolehkan dalam agama. Tidak dilarang. Asal bukan yang khas wanita. Ya. Kalau orang menggunakan lipstick itu kan khas wanita misalnya. Ya. Kita tidak bicara kalau pelembab mulut yang memang kalau lagi musim dingin atau musim panas pecah-pecah. Tapi lipstik yang berwarna merah, yang khusus untuk wanita, pink, ini kan tidak boleh sama sekali. Karena kita dilarang untuk bertasyabah, untuk menyerupai lawan jenis kita. Tapi di sini teman-teman sekalian, Allah sudah berikan itu. Dan karena tugas kami di luar, Allah berikan perangkat itu. Sementara wanita, Allah memang berikan mereka kelembutan, ya, Allah berikan mereka kasih sayang. Allah memang membuat mereka bisa hamil, punya anak, menyusui. Karena memang tempat mereka di rumah. Makanya pada saat mereka keluar, mereka butuh sunblock, mereka butuh ekstra. Karena ini bukan tugasnya sebenarnya. Ya. Ini umumnya, kita bicara umumnya. Ya. Jadi Islam bukan tidak memandang gender, tapi Islam mengatur dengan benar, gitu kan. Di antara dua ini Allah angkat laki-laki jadi pemimpin. Harus ada pemimpinnya. Dan Allah berikan perangkat-perangkat itu. Laki-laki dari sisi lain dominan akal. Perempuan dominan perasaan. Ya. Dominan akal itu teman-teman dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Karena mereka kalau ada masalah yang dipikirkan solusinya. Kalau seorang laki-laki nyetir mobil, kemudian bannya pecah. Yang dipikirkan langsung laki-laki, begitu dia tahu ban mobil pecah, otaknya sudah jalan langsung ke bengkel. Bagaimana segera mencari solusi. Sudah begitu akal. Masalah, solusi. Itu dominan akal namanya. Kalau perempuan dominan perasaan. Apa yang terjadi? Dia pada saat naik mobil, setir mobil, ban mobilnya pecah misalnya. Yang dia lakukan adalah dia turun, dia pakai perasaan dulu. Dia terbawa, kenapa bisa pecah, apa sebabnya. Lama dia berpikir, baru kemudian memikirkan solusinya. Nah ini dominan perasaan namanya. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu. Makanya ibu-ibu kalau lagi telepon suaminya, ini di rumah ada mati lampu, di rumah ada begini, di rumah ada begitu. Terus suami terdiam misalnya. Suami itu lagi berpikir sebenarnya. Akalnya lagi jalan, otaknya lagi berfungsi memikirkan solusi. Gitu kan. Apa nih masalahnya? Memang begitu. Mungkin kadang-kadang kalau buru-buru, ya, dia tidak sempat mengucapkan sayang. Mungkin dia biasa ucapkan sayang sebelumnya. Jangan Anda tersinggung. Karena Anda sedang menyampaikan kepada dia sebuah permasalahan yang harus dia temukan solusinya sekarang. Mungkin dia langsung mengatakan, baiklah, saya segera selesaikan ya. Assalamualaikum. Anda kadang-kadang perempuan ini terbawa perasaan langsung mengatakan, loh itu kan dia sudah tidak sayang sama saya. Padahal sebenarnya Anda sedang menyampaikan permasalahan yang lebih besar di sini. Ya? Jadi ini penting untuk difahami. Begitu juga laki-laki, dia memahami tentang perasaan wanita. Gitu kan? Walaupun ini harus semua dikontrol sesuai dengan syariat ya. Karena akal dan perasaan di bawah syariat.
Walaupun perasaan kita tidak suka, akal kita nggak bisa terima, tapi kalau syariat perintahkan, kita tundukkan di bawah syariat. Karena Allah berikan perangkat ini untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Makanya orang-orang yang beriman itu apapun yang disampaikan berhubungan dengan masalah gaib, kayak kehidupan alam barzah, ya, di kuburan, kebangkitan setelah kematian, segala macam. Ini kan tidak nampak dengan mata, tapi kita yakini karena itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal kita dan perasaan kita tundukkan pada itu. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi. Nah sekarang juga kalau sudah dengan syariat kita masih harus saling mengerti. Wanita mengerti tentang dominasi akal lelaki. Artinya kalau Anda sampaikan permasalahan maka suami pasti akan langsung berpikir solusinya. Nah di sini Anda jangan mudah tersinggung kalau sempat dia buru-buru untuk menyelesaikan permasalahan atau dia tidak lupa mengucapkan kalimat sayang hanya karena tadi ingin memikirkan solusi dan seterusnya. Begitu juga dengan laki-laki, masalah perasaan wanita. Jangan sampai Anda masuk ke dalam rumah, Anda sudah lihat istri Anda sudah dandan, sudah rapi, Anda cuek aja. Dia akan tercoreng perasaannya, gitu kan? Ini harus diperhatikan. Anda masuk rumah sudah wangi, sudah bersih, dia sudah cantik. Ini berarti isyaratnya digauli, gitu kan? Didekatin, diajak ngobrol, dicumbuin, memang begitu. Ya. Sama juga dengan kasus kalau ada anak yang sedang bertengkar misalnya. Maka coba hadapin dengan cara yang benar. Kalau ada anak, adik kakak bertengkar misalnya. Lalu istri Anda cerita pada Anda. Mengatakan, nih si fulan nih, misalnya Ahmad sama Yusuf. Ahmad nih mukul Yusuf nih, gini-gini dan seterusnya. Banyak laki-laki tidak paham kalau istri dominan perasaan. Apa yang dia lakukan? Dipanggillah si Ahmad ini, digebukin di depan si Yusuf. Gitu. Kamu itu kenapa ganggu adik kamu dipukul? Tujuannya sebenarnya untuk mendidik anaknya dan menyenangkan istrinya. Tapi ini keliru. Perempuan di situ akan terbawa perasaan. Dia tidak akan pernah tega melihat anaknya dipukul. Kan gitu. Walaupun niat Anda baik. Ya. Bukan begitu caranya. Tapi Anda bilang sama istri, jazakillahu khair, udah berkorban buat anak-anak ya. Semoga insya Allah catat sebagai pahala. Kemudian setelah itu nanti Anda panggil Ahmad sama Yusuf ini bukan di depan istri, lalu didik mereka dengan cara yang benar. Walaupun tidak harus memukulnya, tapi jelaskan ini nggak boleh, ini haram dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam. Itu perlu difahami dan Islam mengajarkan itu semua. Ya, Islam mengajarkan itu semuanya. Allah menjelaskan agar kita tidak saling cemburu satu sama yang lain. Ya, dan ini konsep syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang laki-laki punya pekerjaan dan tugas, perempuan juga punya begitu. Dan tidak boleh saling cemburu. Nggak boleh saling cemburu. Kenapa laki-laki begini? Kenapa perempuan begini? Allah menyebutkan, perhatikan baik-baik surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 32. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniai Allah kepada sebagian kamu. Gak boleh laki-laki cemburu pada perempuan. Kenapa ini bisa hamil, bisa melahirkan? Saya juga mau. Akhirnya operasi kelamin, akhirnya mau jadi perempuan. Ini ngawur ini. Ngawur. Sampai Anda mati, sampai hari kiamat dari pertama Anda lahir, tetap Anda laki-laki. Gitu kan? Itu juga perempuan. Ada yang kadang-kadang cemburu dengan laki-laki. Ini jadi kayak laki-laki. Potong rambutnya kayak laki-laki, bergerak kayak laki-laki, suaranya dibuat kayak laki-laki. Untuk apa ini? Ini keluar dari fitrahnya gitu kan. Tapi di sini teman-teman Allah melarang. Tidak boleh sering cemburu. Sudah, kalian sudah punya tugas masing-masing. Allah akan berikan balasan sesuai dengan itu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Yang apa yang sudah Allah bebankan mereka akan dapat pahala dengan itu. Dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Apa yang sudah Allah bebankan bagi mereka, Allah juga berikan balasan yang setimpal. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ada sesuatu yang kalian inginkan, minta kepada Allah. Ya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Allah tidak melarang laki-laki dan perempuan saling bantu-membantu dalam kebaikan tentunya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 71. Bahkan ini ciri orang-orang beriman. Sekali lagi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 71 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah mereka adalah penolong satu sama yang lain. Ya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Mereka saling dukung-mendukung untuk menegakkan yang benar
ma'ruf, apa yang Allah perintahkan, dan melarang dari kemungkaran. Mereka mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Saling mengingatkan. Suami istri, adik kakak, ibu pada anaknya. Kemudian, umumnya muslim, menasihati muslimah. Kayak kita ceramah sekarang, kita nasihati masalah membutuhkan karakter muslimah, kan gitu. Maka mereka itulah orang-orang yang akan dikasihi oleh Allah. Jadi, Allah mengingatkan masalah itu. Juga Allah memberikan balasan sesuai dengan beban amalnya. Tapi tidak akan kurang kadar pahalanya. Ya. Nanti kita akan kuatkan dengan riwayat ya. Bagaimana dalam surah An-Nisa, masih surah yang sama. Kalau anda buka aplikasi Al-Quran di ayat 124. Cuma beda ayat dengan tadi ya. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir An-Nisa 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maksudnya yang Allah bebankan buat mereka. Ada yang standar, sama semua, gitu kan? Zakat mal, puasa Ramadan, gitu kan? Ini beban-bebannya sama. Kalau sholat kan ada yang perempuan tidak kerjakan karena ada haidnya misalnya. Kemudian juga puasa Ramadan, kadang-kadang ada yang wanita haid, mereka ganti di hari lain, berarti bukan di Ramadan jadi kerjakan. Haji juga, itu kalau dia punya mahram dan seterusnya. Jadi ada hukum-hukum. Tapi ada juga yang sama gitu. Cuma kalau laki-laki mengerjakan patuh dengan apa yang Allah kasih syarat dan rukunnya, perempuan juga begitu. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang beriman, ini syaratnya harus beriman ya, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Bukti sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Islam menzalimi wanita karena disuruh pakai jilbab, pakai hijab, itu tidak memberikan kebebasan dalam berpakaian. Ini pemikiran yang ngawur ini, gitu kan? Mereka terlalu intervensi ke dalam syariat Islam tanpa mereka ketahui dan pelajari. Ya. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan itu dengan hikmah-hikmahnya. Ya. Ada seseorang pernah yang saya dapatkan informasinya, ya, dan insya Allah benar sumbernya. Itu seseorang di Inggris, anak muda mau masuk Islam. Dia kebetulan ngobrol sama satu temannya orang muslim di Inggris. Kemudian temannya Inggris ini mengajak si temannya yang non muslim ini, waktu itu beragama Kristen, untuk pergi ke satu majelis syekh. Datang dari Timur Tengah, dia bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian setelah materi, si muslim Inggris ini mengatakan, Syekh ini teman saya mau masuk Islam. Tapi dia masih punya banyak pertanyaan yang butuh dijawab. Kata syekhnya silakan. Dia mengatakan, kenapa kalian kaum muslim melarang wanita kalian salaman dengan selain daripada mahramnya? Ya, karena dia bilang, dia dengar dari temannya ini hanya boleh salaman dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya, dengan suaminya, ya, dengan keponakan, dengan anak. Tapi laki-laki yang asing nggak salaman. Kenapa? Kenapa juga kalian menyuruh wanita kalian berhijab? Kenapa nggak bebaskan seperti kami, gitu kan? Maksudnya wanita kami bebas mau pakai baju, nggak pakai baju, terserah gitu kan? Berikan mereka kebebasan. Terus kata syekhnya, masih ada lagi? Dia bilang sudah, itu. Kemudian syekhnya mengatakan, dia tanya, siapa pemimpin di wilayah negara ini? Kata dia Ratu Elizabeth. Ya. Lalu kata syekhnya, apakah ya kamu sebagai warga negara Inggris dan teman-teman kamu yang warga negara Inggris bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Tidak semua orang salaman sama dia. Kata syekhnya, ketahuilah semua muslimah ratu dalam Islam. Tidak boleh sembarangan orang menjamah tubuhnya, juga menjamah tangannya. Ini jawaban pertama kenapa tidak semua orang boleh salaman ya sama wanita tersebut dari kaum laki-laki. Kemudian yang kedua tentang masalah kenapa disuruh berhijab. Maka syekh ini mengeluarkan 2 permen dari kantongnya, satu dibungkus bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus, lalu digeletakin di lantai masjid. Lalu kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih dari permen ini? Kata si anak muda yang Kristen ini, saya pilih yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, karena lebih bersih. Maka kata syekhnya, itulah perbedaan dan perumpamaan antara wanita kami dengan wanita kalian. Wanita kami itu tidak boleh sembarangan dibuka kecuali orang yang berhak saja. Suaminya saja. Bahkan seorang wanita dalam Islam itu hanya boleh dilihat seluruh auratnya, tubuhnya oleh suaminya saja. Ayahnya saja sudah nggak boleh.
ayah pemilik sperma dan anak itu perempuan itu dinisbatkan kepada ayahnya, tidak boleh lagi dilihat anaknya mandi, tidak berpakaian. Ya, apalagi kalau sudah mulai sinnu tamyiz, ya, umur sudah bisa membedakan jenis kelamin. Biasanya ulama mengatakan di 7 sampai 10 tahun. Walaupun belum balik. Apalagi kalau sudah balik. Sudah mutlak tidak boleh si ayah melihat lagi aurat, ya, anak perempuannya, kan begitu. Jadi ini ada hukum syar'inya, tidak sembarangan gitu. Maka orang itu pun akhirnya faham dan dia masuk Islam. Jadi Islam datang dengan hikmah. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Baik. Kalau cerai di tangan perempuan juga, gitu kan. Lalu siapa yang akan dipegang ini? Dan karena laki-laki dominan akal, maka mereka itu selalu berpikir. Kalau Anda sebagai istri mengatakan, mungkin Anda sudah lewatin dalam rumah tangga, Anda mengatakan pada suami, ceraikan saya, pulangkan saya, kita tidak cocok. Kira-kira suami Anda langsung mengatakan saya ceraikan? Saya jamin 100% tidak akan mengucapkan itu, teman-teman. Karena mereka dominan akal. Mereka berpikir dulu, bagaimana nama baiknya, bagaimana nanti kalau perempuan ini tidak sama dia lagi, ya. Bagaimana kehidupan dia, bagaimana kehidupan anaknya nanti, siapa yang mau nafkahi, bagaimana kalau dia nikah sama laki-laki lain bertanggung jawab atau tidak. Banyak pikiran laki-laki itu, sehingga dia tidak mudah mengucapin cerai. Makanya Allah jadikan di lisannya si laki-laki cerai itu. Ya. Tapi kalau di tangan perempuan yang dominan perasaan ini masalah. Sedikit saja telat suaminya datang, saya ceraikan kamu. Minta pesan sesuatu bunga atau apa, tuh suaminya lupa, saya ceraikan kamu. Sehari mungkin bisa 1000 kali diceraikan suaminya. Makanya dalam Islam, walaupun istri ucapkan saya ceraikan kamu sama suaminya 1000 kali, nggak akan berlaku. Yang berlaku hanya si laki-laki. Jadi Islam datang menata itu dengan rapi. Kan begitu. Makanya teman-teman sekalian, kalau orang jalankan syariat Islam itu bisa dihitung jari perceraian terjadi. Gitu kan. Begitu juga dengan masalah kasus poligami. Allah memberikan wanita yang boleh hamil. Bukan dua-duanya. Pemilik sperma laki-laki. Kalau perempuan pun boleh poliandri. Punya lebih dari satu suami. Kalau dua-duanya suami menumpahkan sperma di rahimnya, lalu siapa ayahnya anak itu nanti? Apalagi kalau lebih dari dua orang saya laki-laki sudah nggak tahu siapa nanti ayahnya ini, dinisbatkan ke siapa. Tapi kalau laki-laki, mereka satu dan istrinya 2, 3, 4 sebagaimana dalam syariat misalnya, tetap ditahu siapa ayahnya. Dia tuangkan sperma di sini, maka tetap saja ketahuan ini ayahnya siapa. Itu diantaranya. Jadi Islam datang menata dengan rapi. Maka jangan sampai Anda terpengaruh dengan itu. Dan Islam sangat memuliakan wanita. Terbukti, Allah jelaskan, Allah namakan dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Jadi surah wanita. Tidak akan pernah Anda temukan dalam Al-Quran surah Ar-Rijal. Surah laki-laki. Walaupun dominan ayat berbicara tentang laki-laki, ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya. Walaupun juga umum juga masuk wanita sebenarnya singgungannya, tapi di sini ada surah An-Nisa. Juga disebutkan nama perempuan, surah Maryam. Allah SWT juga sebutkan perumpamaan, ya, dua wanita yang mulia, Maryam alaihissalam, ya, dan juga istrinya Fir'aun, Asia, sebagai perumpamaan orang-orang beriman. Dan Allah berikan perumpamaan juga wanita yang buruk, istrinya Lut alaihissalam dan istrinya Nuh alaihissalam. Dua-duanya di bawah naungan Nabi tapi mereka kufur kan gitu. Maka Allah sebutkan itu, ada nama mereka. Yang penting ada surah An-Nisa gitu kan. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang menarik teman-teman sekalian yang untuk dibahas ya. Ada sebuah ayat, sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu pernah datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Faqalat ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai utusan Allah, ana wafidatun nisa ilaik. Aku adalah utusan para wanita kepada anda. Hadzal jihadu katabahullahu ala rijal. Ini jihad dicatatkan ya Allah kepada kaum laki-laki. Fa in yusibu ujiru. Kalau mereka menang, mereka dapat pahala. Wa in kutilu kanu ahya'an inda rabbihim yurzakun. Kalau mereka mati terbunuh, mereka tetap hidup juga di sisi Tuhan mereka dan berikan rezeki. Wa nahnu ma'syaran nisa naqumu 'alaihim fama lana min dzalik. Ya. Sementara kami wanita, kami justru melayani saja mereka gitu kan kaum laki-laki. Maka apa yang kami dapatkan? Urus rumah, urus anak, masak dan segala macam, cuci baju, apa yang kami dapat dari itu semua? Faqala Rasulullah SAW, Ibnu Abbas mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, abligi man laqiti minan nisa, sampaikan kepada semua yang kau temui dari kaum wanita,
anna ta'ata az-zawji wa'tirafan bihaqqi ya'dilu dhalik wa qalilun minkunna man yaf'aluhu. Sampaikan kepada semua wanita yang kau temui karena kau utusan para wanita, ya, bahwasanya mentaati suami dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan memberikan haknya, melayaninya, kebutuhan biologisnya, masakan, bersihkan rumahnya, jaga anaknya, segala macam, ya, itu akan mengimbangi semua tadi, termasuk jihad. Tapi sayang, sangat sedikit di antara kalian yang melakukan itu. Diriwayatkan oleh Tabarani di nomor 12.163. Ya. Namun Syekh Albani membaifkan hadits ini, ya. Hanya saja hadits ini juga disinggung oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam buku beliau tentang masalah bagaimana wanita harusnya menghargai suaminya. Allahu a'lam.